Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom. Saudara, tadi siapa yang mengalami kesembuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Yang mengalami kesembuhan, waktu didoakan engkau datang ke tempat ini, engkau sakit, tapi waktu didoakan engkau mengalami kesembuhan. Angkat tangan. Yang benar-benar mengalami kesembuhan, cuma satu. Haleluya. Ya. Oke, nggak masalah ya. Yang mengalami weight loss atau weight gain, ada? Weight gain? Oh, 3 on. Oke, Burut 3 on. Ibu Kesia 1 on. Oh, 1 kilo. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi saya doain orang saudara ya. Tadi siapa yang saya doain? Siapa? Randy? 2 kilo. Wow, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Saya tadi memberanikan diri nimbang berat badan saya saudara. Saya ini pengen naik berat badan saudara ya. Berat badan saya sekarang itu, tadi begitu doain Ibu Joel jadi 77 saudara. Tadi waktu saya datang pagi-pagi saya nimbang itu 76 kilo. Ya, beneran. Tadi ada Pak Joshua saksinya. Itu di kantong saya masih ada handphone, masih ada kunci, masih bawa barang. Terus Ibu Joel lagi saya doain orang sakit, tiba-tiba dipanggil. Sini. Kamu mau transfer apa? Berat badan. Saya doain. Ibu Joel yang berdiri di atas timbangan, dia doain saya, Tuhan, aku mau terima Tuhan, aku mau ngalamin Tuhan. Dan 77 kilo saudara, naik 1 kilo saudara. Ya, terus saya tadi ada doain satu orang yang agak berisi badannya dan menginginkan weight loss. Waktu nimbang pertama 112 kilo saudara. Terus kemudian waktu didoain turun jadi 111. Ya, turun 1 kilo, lumayan, puji Tuhan. Saya doain sekali lagi, masih 11. Saya doain kedua kali, naik 112 saudara. Loh kok naik lagi nih? Tapi gak apa-apa saudara, kita mau praktek. Amin. Amin saudara, hidup kita ini harus jadi landasan. Katakan landasan. Amin saudara. Tadi Ibu Ruth berkata bahwa iblis itu sangat takut kalau kita ini mengetahui core ID kita saudara. Halo? Iblis itu sangat takut kalau kita sadar betul core ID kita itu apa saudara. Saya gak janjian sama Bu Ruth, saya juga gak janjian sama Ibu Joel. Tapi menurut saya apa yang 7 gerbang yang mau dibuka ini saudara, itu semua sangat berkesinambungan saudara. Siapa yang mau masuk di dalamnya? Saya mau ya saudara ya. Kemarin itu hari Kamis, saya itu tiba-tiba hari Rabu itu kan Ibu Joel bilang kayak gini, kita besok akan doa Heavenly Realm. Beliau berkata demikian. Dan Ibu Joel berkata kepada kami begini, kalian hubungi orang-orang yang sakit dan bilang besok kita akan berdoa Heavenly Realm terjadi. Jadi yang benar-benar sakit, kalian harus video call mereka. Saya itu semalam-malaman gelisah. Kami itu dibagi di grup penuai itu, dibagi ada kelompok-kelompok untuk mengalami Heavenly Realm. Untuk Heavenly Realm itu benar-benar terjadi saudara. Saya tanya kelompok saya, kamu butuh Heavenly Realm apa? Dalam bidang apa? Ada yang bilang kayak gini saudara, saya butuh, bapak saya lagi nyalek. Butuh Heavenly Realm dalam bidang politik. Ya oke. Ya. Tapi gitu-gitu, ada orang yang butuh rumah saudara, karena capek ngontrak. Kerjaannya jadi kontraktor, setiap tahun pindah kontrakan saudara. Tapi kurang lebih yang begitu-begitu saudara. Dan itu malam itu saya berkata kayak gini, Tuhan tolong Tuhan, aku kok belum ketemu sama orang sakit Tuhan. Saya pengen banget gitu kalau misalnya ada yang sakit disembuhkan saudara. Saya pengen ngelihat Tuhan bekerja dalam hal itu. Saya itu semalam-malaman saya doa, saya ngomong sama Tuhan sampai saya nggak bisa tidur gitu kan. Kemudian saya bangun pagi jam 5 pagi, saya punya kebiasaan buruk saudara. Jangan ditiru ya. Saya tahu di sini semua pasti holy ya saudara ya. Jangan ditiru. Saya itu punya kebiasaan buruk, bangun pagi buka handphone lihat Instagram saudara. Istri saya itu sampai ngoceh sama saya itu. Tapi hari itu sangat ilahi saudara. Waktu saya buka handphone, saya cek Instagram, ada satu DM masuk dari perempuan muda di Kalimantan, di Desa Benteng. Kalimantan Pedalaman, Desa Benteng, perempuan muda. Namanya itu Yayang. Waduh, saya pikir ini mau modus nih. Saya pikir, waduh nih pagi-pagi gue di DM kayak gini gimana. Terus saya buka DM-nya, pas saya lihat, dia berkata kayak gini, Pak Rolis, saya dari Desa Benteng, tolong doakan anak saya sakit paru-paru. Usianya 3 bulan, dan sudah 1 minggu di rumah sakit, belum ada kemajuan. Hari itu saya berkata, pagi-pagi baru banget melek, belek masih di mata saudara. Terus makanya gini, Tuhan apa ini Tuhan? Terus saya bilang sama ibu ini, bilang oke Bu, nanti kita jam 9 kita akan ada doa Heavenly Realm. Ini alamat Zoom-nya, pastikan ibu tergabung di dalamnya. Ya udah kita doa, kita nyembah, hadirat Tuhan hari itu sangat kuat di Mahligai saudara.
Dan pada waktu hadirat Tuhan sangat kuat, Ibu Joel tiba-tiba langsung ngide, sekarang telepon orangnya. Semua yang sakit telepon. Udah tuh kita pada mencar masing-masing. Di dalam Maliga yang ruangan putih yang kudus suci mulia itu udah banyak orang, saudara. Saya bingung ini saya mau doain di mana. Saya pergi ke gudang, di tempat biasanya kunciannya Maliga itu nongkrong. Kebetulan gak ada orang, saya pergi ke situ dan saya mulai telepon, saya doakan. Anaknya masih diinfus, saudara. Anaknya masih diinfus. Dan saya berkata gini, Tuhan ini mau diapain? Doain. Suruh orang tuanya pangku dan tumpangi tangan. Saya berkata, Bu, doain anaknya, pangku, tumpangi tangan, ikutin saya berdoa, dan pakai kuasa otoritas iman hari ini anak ibu disembuhkan. Ya udah, saya berdoa, saudara. 15 menit saya berdoa. Habis itu kami kembali menyembah 1 jam. Kita juga sempat doain. Ada kakak saya juga, Linda, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara tahu, dia itu cuma bisa melihat itu hitam dan putih ngebedainnya, saudara. Penglihatannya itu cuma tinggal 3%. Itu sambil kami menunggu kabar dari yang mana-mana, kakak saya itu datang, minta didoain sama Ibu Joel, bilang, ayo kita doain. Waktu doain, ayo Linda coba tunjuk matanya Rolis. Yang ditunjuk ini, saudara. Tunjuk. Alis, ini yang ditunjuk. Oh, udah ngaco-ngaco. Habis itu kita doa. Dan hari itu pas selesai doa, ditanya lagi sama Bu Joel, ayo coba lihat. Ini sekarang kelihatan gak Rolis? Tiba-tiba kakak saya bilang kayak gini, warna coklat. Dia itu gak bisa bedain hitam dan putih. Matanya cuma bisa lihat hitam dan putih. Coklat. Lu tau dari mana kulit gue warna coklat? Gue udah kawin sama orang Cina gak putih-putih juga dalam hati gitu kan. Coklat. Iya coklat. Terus Ibu Joel bilang, coba Lin kamu tunjuk, pegang alisnya Rolis, katanya gitu. Dipegang, saudara, saya mau nangis, saudara. Dia pegang tepat di sini. Ini alis, ini hidung, ini telinga, ini pipi. Untung gak dibilang ini Budi. Waduh, ini salah orang nih kalau dibilang ini Budi ya. Rolis tadi itu, saudara. Kemudian Bu Joel itu memang orangnya itu bukan iseng, saudara, tapi beliau ini pengen melihat sesuatu yang benar-benar real. Coba kalau misalnya kamu benar lihat baju saya warna apa? Dibilangnya warna gelap. Emang Ibu Joel hari itu pakai baju gelap warna ungu, tapi dia masih belum bisa bedain. Tapi dia bilang, Ibu Joel pakai baju kerah ya hari itu. Dan itu terjadi sangat luar biasa, saudara. Biar bagaimanapun juga saya melihat heavenly realm sungguh-sungguh dari pihak Tuhan ingin menyatakannya buat setiap kita. Amin, saudara. Dan gak sampai situ, 1 jam kemudian setelah kita nyembah, Bu Joel bilang, sekarang hubungin orang yang kalian telepon tadi, yang kalian doakan. Gimana, udah ngalami kesembuhan apa belum gitu kan. Akhirnya kami telepon, saya telepon gak nyambung-nyambung, saudara. Kemudian beberapa menit kemudian dia ngechat saya, dia kirim foto anaknya, infusnya udah dicabut, anaknya udah ketawa. Dan yang menarik, saudara, yang menarik adalah ini. Dia berkata kayak gini, Pak, anak saya sudah disuruh dokter keluar dari rumah sakit hari ini karena paru-parunya sudah bersih. Itu Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saudara kayaknya kurang semangat nih. Hah? Halo? Dan heavenly realm itu bisa terjadi sama siapa aja, saudara. Dan hari itu saya berkata kayak gini, Tuhan ini kayak pengen ngece ya sama saya ya. Tuhan itu kok kayak pengen ngece sama saya, sama setiap kita. Dan Tuhan berkata kayak gini loh, buatku untuk membangkitkan orang mati itu perkara mudah. Ianya ibuin doang nih. Sekali lagi saya bilangin ya, saudara ya, buat Tuhan untuk membangkitkan orang mati itu sangat-sangat mudah. Amin, saudara. Tapi kuncinya adalah satu, untuk nama Tuhan dimuliakan, saudara. Pada waktu itu Yesus sengaja menunggu lebih lama. Dia tidak pergi ke Betania untuk membangkitkan Lazarus. Untuk apa sih? Yesus berkata supaya nama Tuhan apa, saudara? Dimuliakan. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kerajaan kita, bukan untuk kita ini dilihat hebat, tapi sungguh untuk nama Yesus dimuliakan. Amin, saudara. Dan itu sebenarnya core ID kita yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, saudara. Tuhan itu sudah berikan kepada kita bahwa kita ini bukan cuma sekedar pembunuh raksasa, saudara. Tapi saudara dan saya, kita ini akan menjadi orang-orang yang membangkitkan orang mati. Aminnya masih ragu kan? Saudara, ini tiba-tiba tadi waktu Ibu Ruth tadi khotbah bagus banget, ya. Percayalah saudara, ini saya juga bukan orang yang dekat dengan Ibu Ruth ya, Bu Ruth ya. Kita ini bukan orang yang cukup dekat gitu. Tapi buat saya Ibu Ruth itu kalau misalnya khotbah, beliau ini punya bahasa-bahasa yang saya gak bisa lah. Dan kebanyakan dari kita gak bisa ikutin lah bagaimana cara beliau menyampaikan. Tapi beliau tadi waktu khotbah, dan dia berkata bahwa iblis itu sangat takut kalau kita ini mengetahui core ID kita. Itu benar, saudara. Ya saudara ya, tiba-tiba terus tadi Tuhan ngomong kayak begini. Misalnya kayak gini, saudara ya. Saudara kalau misalnya ibuin, perhatikan saya, saudara.
Misalnya siapa di sini yang tidak pernah makan enak, saudara? Ada nggak? Yang belum pernah makan steak seharga 2.800.000? Ada nggak? Siapa yang mau? Mau? Kalau saya ya antara mau nggak mau sih saudara ya, karena sayang duitnya 2.800.000 buat makan steak. Ya, siapa yang mau? Angkat tangan. Yang pengen, wah sekali-sekali pengen nyobain lah steak 2.800.000 ya. Nah terus kemudian Ibu Iin tiba-tiba ngajak saudara makan steak 2.800.000. Saudara bakal ikut nggak? Bakal ikut nggak? Jangan amen saudara. Amen itu kayaknya jawaban orang Kristen tuh agak ngambang gitu. Ikut nggak? Nah yang pasti-pasti aja ikut ya. Ibu Iin yang ngajak ya. Apa yang membuat Ibu Iin yakin waktu saudara diajak makan steak seharga 2.800.000, saudara pasti akan menerima steak itu? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Misalnya nih Ibu Iin ngajak kalian, ngajak Bapak Ibu Saudara makan steak 2.800.000, satunya ngajak 10 orang berarti 28 juta. Apa yang membuat Ibu Iin yakin bahwa itu memastikan saudara dapat steaknya? Apa? Ekspresi. Saudara yang membuat Ibu Iin yakin karena punya duit. Kalau Ibu Iin gak punya duit, gak bisa ngajak saudara. Koraidi itu seperti itu. Ibu Iin sangat yakin di hari itu punya duit sehingga dia bisa ajak 10 orang makan steak seharga 2,8 juta satu porsi. Tapi seringkali yang membuat kita gak cukup yakin ngajak orang ngopi seharga 18.000 karena apa saudara? Karena kita ngerasa kita gak punya duit. Atau kikir lebih tepatnya saudara. Masa 18.000 gak punya sih? Halo? Ngerti saudara maksudnya? Kita akan baca sama-sama firman Tuhan hari ini, boleh ditampilkan slide show-nya. Nah, sorga ini milik siapa saudara? Coba jawab dalam hati. 1, 2, 3. Sorga itu milik siapa? Milik kita. Amin. Yakin? Di dalam sorga itu ada apa? Ayo. Semuanya ada ya saudara ya. Saya juga ini agak getar-getir ini saudara. Tapi di dalam surga itu ada semuanya. Kesembuhan, organ tubuh baru, amin. Harta kekayaan, kehormatan, amin saudara. Semua, bahkan kalau misalnya kita suka dengar kesaksiannya Pak Yusak itu yang waktu itu berdoa, Tuhan itu tendangin aja dong kerikil dari surga. Karena apa? Jalannya emas. Tiba-tiba dapat duit berkat ratusan juta. Siapa yang mau ngalamin itu saudara? Nah tapi saudara harus tahu bahwa surga itu milik siapa? Milik kita. Nah masalahnya seringkali kita ini tahu surga itu milik saya, tapi kita tidak hidup seperti cara surga hidup. Saya ulang sekali lagi saudara ya. Seringkali kita ini tahu sebagai orang Kristen, surga itu milik orang percaya. Tapi seringkali tanpa kita sadari ataupun kita sadari saudara, cara hidup kita tidak seperti cara hidup surga. Kita buka sama-sama next. Ya, di dalam Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Siapa yang alergi dengar kata miskin? Ayo. Alergi semua dengar kata miskin ya. Saya juga saudara. Saya udah gak hidup dalam kemiskinan lagi. Saya mau berkata demikian saudara. Tapi yang dimaksud di Alkitab ini saudara, di firman ini, berbahagialah mereka yang miskin di mana? Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia saudara. Kalau kita miskin di hadapan manusia, mengerikan hidup kita. Waktu saya berdoa tanya Tuhan, Tuhan maksudnya miskin di hadapan Tuhan ini apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin itu artinya tidak berharta, serba kekurangan, penghasilan yang sangat rendah. Ada nggak yang kayak begini saudara? Tidak punya harta, hidupnya serba kekurangan, penghasilannya rendah. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Berarti nggak ada yang miskin di hadapan manusia. Dan firman Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya miskin di hadapan Allah itu apa sih? Miskin di hadapan Allah itu kita ini merasa kita ini nggak punya di hadapan Tuhan. Nggak ada yang perlu kita banggakan
Gak ada yang perlu kita berkata, Tuhan ini semua karena aku. Itu miskin di hadapan Tuhan, saudara. Kita ini gak perlu ngomong kalau misalnya nih ya, kemarin itu kan waktu di struktur itu, Ibu Yin kan mengumumkan juara 1. Ibu Yin tuh emang begitu, saudara ya, supaya kita ini benar-benar timbul apa ya, bukan persaingan tapi rivalitas, saudara ya, yang sehat, saudara ya. Dan Ibu Yin tuh berkata kayak begini, juara 1 anggur manis itu timnya Ibu Iren Sugiarto, nama istri saya disebut Nancy, dan juga Pak Daniel Ferry. Luar biasa, tepuk tangan saudara, yang menyajikan anggur manis dahsyat. Juara paling bontot, kelompok Bapak Lucky, Leo, Ibu Kesia, dan Rolis Firman. Saudara bisa bayangin gak saudara? Saudara bisa bayangin perbedaannya saudara? Saya gak usah bandingin apa ya, gak usah bandingin Pak Lukinya lah. Ini istri saya nih. Dan saya tahu betul bagaimana cara dia mempersiapkan. Ini saudara, saya ngerasa kaya. Kadang-kadang kita tuh gitu, kacaunya kita itu, kita ini merasa cukup kaya di hadapan Tuhan. Sehingga kita berkata kita ini cukup berjasa. Kita ini, kontribusiku tuh banyak untuk kerajaan surga. Enggak saudara, semua karena Tuhan. Dan hari itu saya berkata kayak gini, wah, kelompok istriku mantap ya. Di hati loh saudara. Dan saya bilang kayak gini, tapi kan yang ngurusin penyembahannya siapa? Saudara, loh serius. Saya ngomong kayak gitu. Dan saya selesai acara struktur, Tuhan bilang kayak gini, kerdil kamu. Kamu ngerasa berjasa. Kamu ngerasa apa yang kamu persembahkan di situ itu cukup untuk meng-carry tim istri kamu. Kalau nggak ada sekalipun, aku bisa pakai yang lain. Dan hari itu saya sadar saudara, kadang-kadang kita ini merasa cukup kaya, sehingga kita ini merasa kita ini nolongin Tuhan. Dan itu seringkali yang membuat kita ini gak bisa pindah dimensi saudara. Karena surga itu milik siapa? Milik mereka yang tahu bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Salah satu ayat kesukaan daripada Pak Yusak, yang saya rasa ini adalah sebuah ayat kunci saudara. Itu juga yang ditulis di Grand Room. Dikatakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami lakukan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Gak pernah karena kita. Gak pernah karena kita. Hari itu waktu kami doa penilaian pertama kali di Bantar Gebang, itu yang datang banyak yang begini saudara. Sampai kemarin itu ada ibu-ibu umur kira-kira 80 tahun ya, Bu Joel ya. Matanya katarak saudara. Habis operasi matanya tambah burem. Bayangin habis operasi katarak malah burem. Habis didoain melek saudara. Tahu huruf G bisa baca G. Saya coba tulis angka 100.000, kebanyakan Pak katanya. Saya gak bisa baca, tapi kalau angka saya tahu. Tapi waktu itu Tuhan ngomong sama saya, nah kalau kamu mau heavenly realm, kamu harus menyediakan diri, sungguh-sungguh berani menyatakan siapa yang mempunyai kerajaan surga itu. Kamu harus sungguh-sungguh berani menyatakan siapa Yesus yang sanggup melakukan itu. Saudara, kalau misalnya saudara, dan saya tiba-tiba itu diingatkan Pak Petrus Agung. Waktu Pak Petrus Agung itu mengadakan yang namanya KKR kesembuhan ilahi, yang akan dia lakukan siapa? Dia menyatakan siapa itu Tuhan saudara. Dia itu mengajari kepada semua orang yang datang yang sakit, dia bilang kayak begini. Dia pasti akan ajak untuk terima Tuhan Yesus, bertobat, mengakui dosa, dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Berani menyatakan siapa itu? Yesus. Itu karena kita tahu yang melakukan semuanya adalah Yesus. Amin saudara. Bukan karena kita. Bukan karena kita. Ya, next. Ya, Yesus sendiri rela menjadi miskin saudara. Yesus sendiri rela menjadi miskin. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi apa saudara? Menjadi apa? Menjadi miskin, sekalipun kaya. Sekalipun Tuhan itu sangat kaya. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Tuhan Yesus. Bayangin, Dia yang punya segalanya, Dia rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya. Miskin yang seperti apa sih? Next. Ini adalah 2 slide terakhir saudara. Miskin yang seperti apa? Ini saudara. Di
Di Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai 9. Mata saya agak nggak kelihatan ya. Yang pertama, telah mengosongkan dirinya sendiri. Tadi Ibu Ruth cerita bahwa itu tadi spiritnya apa? Miel. Itu yang ada pada Lucifer. Kalau Lucifer itu apa? Ingin menyamai yang maha tinggi. Tapi Yesus di firman ini, kalau misalnya saudara baca ayat sebelumnya, dia firmannya mengatakan demikian. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan yang pertama nih, mengosongkan dirinya sendiri. Gak cuma sampai itu, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Udah turun tuh saudara. Ini secara apa? Secara hati yang kita kemarin itu belajar dari Pak Luki yang kenapa sih hati itu begitu penting saudara. Nah coba dari 3 hal ini ada gak di antara kita saudara? Kita ini pernah gak sih belajar mengosongkan diri? Atau kita ini begitu kita terima pujian dikit aja, kita ini udah terbang ke langit ke-7. Baru terima pujian dikit. Wah, hari ini penyembahannya sangat kuat. Bonsai kita saudara. Dan kalau misalnya kita cukup puas, makanya waktu Pak Joshua bilang bahwa kita ini bukan cuma sekedar acara nanti tanggal 16. Buat saya, iya Tuhan, aku mau menikmatinya seterusnya Tuhan. Dan kemarin waktu di Zoom itu Pak Joshua cerita bahwa di tim Raja itu berkata, orang-orang di sini masih mikirin bagaimana caranya bangun gedung pesawat tempur. Ada satu orang ngomong kayak gini, saya ini udah ada di dalam pesawat tempur. Cara pandangnya beda saudara. Pernah gak kita belajar mengosongkan diri? Yang kedua, pernahkah kita ini mengambil rupa seorang hamba dalam hidup kita? Kita berkata, aku diomelin mulu, gue mah hineni aja deh. Itu gak hineni saudara. Hineni itu bukan diperkatakan. Hineni itu adalah cara kita hidup. Gue mah hineni aja, itu gak hineni. Dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian dikatakan ia telah merendahkan dirinya. Setelah jadi sama dengan manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bayangin, dari Tuhan penuh kemuliaan, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya. Dengan cara bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya? Dia kumpul dengan orang-orang di sarang penyamun saudara. Dia kumpul dengan pezina saudara. Dia kumpul dengan pemungut cukai, pemeras. Itu cara Tuhan untuk mulai mengosongkan dirinya. Dia benar-benar menjadi sama dengan manusia. Tapi sisi keilahiannya gak pernah hilang saudara. Lagi masih ayat yang tadi. Bahkan taat sampai mati, bukan cuma sampai mati, dia juga mati sampai di kayu salib. Kematian di kayu salib pada zaman itu adalah kematian paling mengerikan dan paling terkutuk saudara. Karena apa? Karena dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu sebabnya Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berkata, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Hari itu pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, Tuhan itu memalingkan wajahnya. Karena Tuhan itu apa? Jijik saudara. Melihat bagaimana dosa itu ditanggung sama Yesus. Kita boro-boro mati buat saudara kita saudara. Waktu hati kita disayat sedikit aja kita bereaksi kok. Boro-boro mati buat saudara kita. Boro-boro. Saya mau tanya di tempat ini, siapa di tempat ini yang rela mati buat Ibu Iin? Ada nggak? Saya yakin banyak.
Mungkin wah kematian itu mengerikan Pak. Tapi percayalah, waktu ibuin ngalamin misalnya hal yang tidak enak, misalnya ada orang jahat datang, saudara pasti setiap saudara di tempat ini kebanyakan 70-80%, apalagi yang laki-laki pasti mau pasang badan buat ibuin. Betul nggak? Coba saya tanya MOG ya. MOG kalau misalnya ada orang yang jahatin ibuin di depan kita, kita bakal pasang badan nggak buat ibuin? Pasti. Penari? Pasti. Pak Joshua apalagi ya? Tapi kalau misalnya saya tanya, siapa di sini yang mau hidup buat ibuin? Beda loh saudara. Hidup buat ibuin itu apa? Anda siap untuk diomeli saudara? Saya melihatlah orang-orang yang hidup buat ibuin. Siap terima pedang, siap terima tombak, siap terima cambuk. Kalau saudara berpikir cuma aku mau hidup dengan buin dengan cara apa? Selfie bareng, foto-foto. Itu bukan hidup buat ibuin saudara. Itu mau pakai nama buin buat bikin proposal. Saya pernah datengin pasukan saya di Jawa. Ngaku-ngaku kalau dia tangan kanannya ibuin. What? Saya lihat fotonya, saya kenal orangnya. Boro-boro tangan kanan. Saya tahu lah orang-orang di samping ibu siapa. Nggak ada wajah-wajah itu. Bayangin saudara, ada orang yang kayak begitu. Itu bukan orang-orang yang mau hidup buat buin. Yesus itu bahkan dia sampai mati di kayu salib. Bahkan dia mati di kayu salib hari itu untuk orang yang mungkin belum tahu dia itu siapa. Nah kalau kita saudara, coba tampilin ayat yang tadi, terima kasih. Nah kalau yang ini belum ada di dalam hidup kita saudara, kita sedang mengarah ke sini, amin saudara. Supaya kita apa? Supaya kita tahu siapa kita. Kita ini adalah pemilik surga saudara, bukan penghuni. Penghuni surga aja udah bagus, tapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Tapi saudara, kalau misalnya kita tidak hidup bagaimana cara Kristus dalam tanda petik memiskinkan dirinya, melepaskan semua milik yang harus dipertahankan, ditanggalkan untuk dia mati di kayu salib. Seperti yang Bapak Joshua kemarin sampaikan di Penuai. Untuk apa? Misi keselamatan atas seluruh dunia. Gak bisa saudara. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar itu dapat mimpi. Dan waktu dia dapat mimpi, dia tanya sama hamba Tuhan, maksud mimpiku ini apa? Maksudnya adalah kayak gini. Kalau misalnya raja itu sadar segala sesuatu yang diberikan kepada raja, kekayaan, kemuliaan, hormat, hikmat, bangsa-bangsa seluruh dunia diberikan, itu semua karena Tuhan raja. Jadi jaga hidupmu. Dan setelah lewat 1 tahun, dia jaga mulutnya gak tahan saudara. Banyak orang Kristen tuh mulutnya gak tahan, loncar banget dah. Dia merasa setahun hidupku baik-baik aja, dan waktu dia berdiri dia lihat seluruh dunia, wah emang ini karena kekuasaanku. Jadi hewan hari itu. Sampai 7 masa. Bukan 7 tahun loh saudara. Alkitab bilang 7 masa. Saudara, kalau kita merasa yang kita kerjakan lawatan itu karena kita nabur dikit, kita berkata ini karena aku Tuhan. Semua kerajaan-kerajaan yang ada, kita berpikir itu karena kita gak jauh beda dengan Nebukadnezar. Dan hari itu firman jelas menulis, detik dia mengucapkan itu, setelah mimpinya datang 12 bulan atau 1 tahun dalam hidupnya, detik itu juga dia itu jadi binatang saudara. Diberikan kepada Raja Nebukadnezar itu hati binatang. Embun pagi, rumput itu jadi makanannya saudara. Sangat kontradiktif ya dengan pemilik surga ya. Sangat kontradiktif. Dan saya berdoa
setiap kita hari-hari ini benar-benar ngerti betul siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa kita di hadapan manusia dan siapa kita di hadapan iblis, saudara. Amin, saudara. Amin. Saya tutup dengan satu ayat, boleh buka sama-sama, dan ini yang menarik, saudara. Ini yang menarik. Kita buka ayat terakhir di dalam Daniel 4 ayatnya yang ke-36. Daniel 4 ayatnya yang ke-36. Bukan berarti pada waktu kita merasa semuanya itu karena kita, tidak ada pembalikan keadaan ya. Buka sama-sama di Daniel 4 ayatnya yang ke-20 36. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku apa? Kebesaran dan kemuliaan untuk kemasyhuran kerajaanku. Pada para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku. Artinya semua yang udah diambil daripadanya dan dia jadi binatang, waktu dia sadar akan keadaannya dan dia berbalik kepada Tuhan, semuanya dibalikin, saudara. Tapi ada yang menarik, yang terakhir dikatakan bahkan kemuliaan yang lebih besar. Siapa yang mau kemuliaan yang lebih besar, saudara? Amin, saudara. Tapi jangan sampai ngalamin yang kayak Nebukadnezar alamin, saudara. Halo. Halo. Tapi buat saudara siapa yang sudah mengalaminya hari ini ada kabar baik. Waktu kita tahu bagaimana caranya berbalik, waktu kita mencari hati Tuhan, dan waktu kita tahu siapa jati diri kita di hadapan Tuhan, gak cuma semua yang lama dibalikan. Alkitab mencatat bahwa setiap orang yang ngerti dan tahu bagaimana caranya berbalik dan bertobat, dibalikan yang lebih mulia, saudara. Ayub pada waktu dia tahu bagaimana caranya bertobat, itu dikembalikan berkali-kali lipat, saudara. Bahkan dikatakan tidak ada anak-anak perempuan di muka bumi yang secantik anaknya Ayub. Makanya orang Kristen banyak yang ngasih nama anaknya apa? Kesha, Karen Hafuk, sama Yemima. Kenapa? Karena tiga itu paling top di seluruh dunia. Zaman Ayub, ya, zaman ini juga ya. Amin, saudara. Amin. Tapi jangan tunggu sampai kita ini punya hati binatang dulu, saudara. Amin. Kebaskan itu semua hati kebinatangan, saudara ya. Waktu kita ini merasa kita ini berjasa, waktu kita merasa bahwa kita ini cukup berkontribusi, apalagi di MOG, aduh banyak GR-nya, saudara. Termasuk saya. Yaitu contohnya saya sama istri saya gitu loh. Saya gak mau kalah. Istri saya dapat kelompoknya juara 1, saya juara paling bontot. Ya, Pak, untung ada Pak Luki loh, yang benar-benar rendah hati gitu kan. Dan kalau misal waktu itu cawan anggur manis, kesaksian dikit, saudara ya. Di rumah itu saya itu berdampingan dengan wanita-wanita ajaib. Di mana saudara tidak bisa berkata tidak. Amin, saudara. Amin. Ada mother-in-law, seorang ibu yang memegang hukum dan ketetapan. Gak bisa, saudara. Beliau berkata apapun, yes. Jam 3 isi cawan ya firman, siap. Tapi bukan karena beliau ya, tapi karena Tuhan. Ya karena ya beliau juga. Tapi gak ada wife in law, saudara. Kenapa? Because she is the law. Saudara nangkep? Kalau Pak Agung pernah berkata, pria itu adalah kepala keluarga, tapi istri adalah leher. She is the law. Istri saya itu kalau saya lupa matiin lampu kamar mandi, beliau ini sukanya tidur, saudara. Karena kan istri itu kan penolong. Pekerjaan yang dia emban lebih berat, jadi butuh istirahat lebih banyak. Tapi kalau saya keluar kamar mandi, dia lagi tidur, sekusyuk apapun, lampu kamar mandi gak dimatiin, lampu kamar mandi itu belum mati. She is the law. Hari itu hati saya ini gak cukup bisa kok.
nerima bahwa istri saya juara 1. Saya berkata dalam hati, puji Tuhan aku bisa menopang istriku. Enggak ngomong ke siapa-siapa loh. Show me your face, Lord. Hari itu kan lagu itu kan booming kan. I would make it to the end if I can just see your face. Saya nggak ngomong ke siapapun. Ibu Ruth datang, Lis kamu itu, kamu bisa lihat nggak sih pada waktu kamu mensinergikan dengan bahasa beliau lah. Saya coba dengan muka yang datar, tapi hati ini nggak bisa dipungkiri berbangga, saudara. Ini yang gawat dari kita. Dan hari itu Tuhan ngomong sama saya kayak begini, kamu merasa kamu cukup kaya ya? Kamu cukup berkontribusi ya? Saya tutup dengan sebuah cerita terakhir, saudara. Hari itu saya tahu hidup saya lagi kacau lah. Saya tahu hidup saya lagi kacau. Dan hari Sabtu saya harus naik ke mesbah, mimpin pujian, saudara. Dan waktu saya mimpin pujian, saya kaget, saudara. Dari awal hadirat Tuhan itu sangat kuat. Orang dilawat Tuhan, nyembah Tuhan, nangis. Hadirat Tuhan sangat kuat. Tapi saudara, tahukah engkau, pada waktu engkau tahu bahwa hidupmu sangat kacau, amburadul berantakan, berdiri nyanyi di situ, dan Tuhan itu hadir, di sini hancur loh, saudara. Karena hari itu saya nggak bisa bilang itu karena saya. Saya sampai ngomong sama kayak gini sama Tuhan. Ini kurang ajar ya manusia, saudara. Jadi bisa dengan kurang ajar saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku kan lagi kacau, kok engkau hadir sih? Dan Tuhan ngomong kayak gini, emangnya gue hadir gara-gara lu? Terus Tuhan itu ngomong sama salah satu ibu-ibu CS, saya lupa ibu-ibu CS siapa. Sampai ibadah saya akhirnya nyamperin beliau dan saya minta didoakan, saudara. Aku hadir karena itu orang lagi di pojokan, saudara, lagi bersihin after ibadah. Saya samperin, saya tanya, Bu, ibu dari kapan di sini? Waduh, Kak, saya itu menginginkan banget untuk bisa bersihin lantai 5, dia bilang. Saya tuh doa, saya suruh bersihinnya ke WC, ke gedung ini, sampai akhirnya saya dikasih kesempatan 1 minggu bersihin lantai 5 ruang ibadah. Jadi saya sangat bersyukur, setiap hari saya cuma nyanyi, ngucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau aku boleh ngepel ruang ibadah. Waktu itu belum ada karpet. Bayangin, saudara, cuma ngepel. Dan Tuhan hormati orang itu. Dia gak banggakan tuh. Dia gak merasa cukup kaya karena bagian dia cuma ngepel. Tapi Tuhan hormati sedemikian rupa. Dan Tuhan berkata, dia yang punya kerajaan sorga hari itu. Sehingga dia bisa menarik surga sedemikian. Ada masa-masa juga kita berpikir, ini kenapa ya hadirat Tuhan dengan datang sangat kuat. Obaja waktu itu gak mimpin pujian, belum sereguler sekarang, saudara. Tapi yang dia lakukan apa? Ternyata waktu itu setiap kali ibadah, saya aja sampai kesel, nih Obaja kemana sih ibadah kok gak kalau ibadah turun mulu gak dengerin firman. Ternyata dia beresin apa, saudara? Sendal, dirapihin. Cukup lama. Dan ada masa-masa di mana Tuhan berkata, aku datang karena ada orang yang punya hati hamba sedemikian rupa. Gak dilihat orang. Dan dia yang mempunyai kerajaan surga. Saya gak tahu bagaimana dengan saudara di tempat ini. Mungkin kau berpikir, aku ini gak mengerjakan apa-apa kok buat Tuhan. Jangan-jangan Tuhan hadir karena engkau. Seringkali kita ini yang merasa bahwa kita ini sudah hebat, merasa bahwa panggilan sebagai seorang man of God itu adalah sebagai sebuah panggilan yang sangat premium, yang sangat supreme. Seringkali kita kehilangan di situ. Tapi hari ini firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang berani mengosongkan dirinya, yang berani mengambil rupa seorang hamba, yang taat kepada Tuhan, yang merendahkan dirinya, yang bahkan rela mati buat saudara-saudaranya. Karena dialah yang punya kerajaan surga. Sebab kepada nama Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya semua yang ada di langit, yang ada di bumi bertekuk lutut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama pejamkan mata kita, saudara.